Dewan Tamir Pendiri Majelis Zikir Arafah Sumatera Utara, Maijen TNI Haji A. Daniel Chardin, C. MC, dan Ustadz Haji Zul Arafah. Syubuh berjamaah. Acara dipandu oleh Muhammad Din Lubis, Ketua BKM Masjid Al-Ikhlas Taqwa ataupun yang mewakilinya. Acara yang ketiga, kata sambutan dari Ketua Majelis Zikir Arafah Sumatera Utara oleh Bapak Dr. Andes Haji Zul Irfan Lubis MM. Acara Puji syukur sambutan BKM Al-Ikhlas Taqwa yang pada hari ini kita masih diberikan kesehatan kesempatan terutama bagi umat Islam telah berhadir di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Sambutan Ketua MZ DRS Haji Zul Irfan Lubis. Selanjutnya yang kami hormati para jemaah sekalian, Masjid BKM Masjid Al-Ikhlas Taqwa, dan saya lihat hari-hari ini juga ada hadir Ketua Bunduk Kandung Sumatera Utara, Bapak Ibu Hajah Herlina. Terima kasih Ibu sudah hadir. Kebetulan beliau juga Ketua Muslimatnya MJ Sumatera Utara. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah yang berhadir pada pagi hari ini. Pertama saya ucap terima kasih kepada BKM, seluruh pengurus BKM sudah memberikan tempat bagi kami untuk kami bersafari subuh keliling Arafah hari ini. Perlu kami sampaikan kami ini adalah jamaah subuh keliling. Tadi saya sempat ngomong sama salah seorang pengurus BKM, Bapak Limana. Kami sampaikan kami ini adalah aktivitas kami setiap subuh ya subuh kami keliling. Ya, hari ini sudah yang ke 129 setiap ahad. Jadi kami gak ada berhenti ya, gak ada berhenti kami terus. Tausiah syubuh oleh Ustadz Dr. Habibie Siregar. Konstantinopel itu ya Istanbul sekarang. Kata Rasul yang pertama kali kalian taklukkan itu adalah Konstantinopel. Kenapa? Karena kata Rasul yang pertama pada saat nanti ditaklukkan itu kalian umat Islam memiliki ya kalau bahasa best of the bestnya leader, sebaik-baiknya pemimpin, sebaik-baiknya ulama, sebaik-baiknya prajurit. Bayangkan prajuritnya itu sholat tahajud tidak tinggal. Gimana? Siapa yang bisa mengarahkan ini? Prajuritnya, tentara, polisinya, keamanannya. Tahajudnya tidak tinggal, sholatnya berjamaah. Mana ada satu negara di muka bumi ini kalau polisi dan tentaranya itu takut sama Allah. Kalau takut sama Allah, itu intinya best of the best leader. Itulah dalam sejarah dikenal dengan Muhammad Al-Fatih. Bahkan cuma dua nama manusia di muka bumi ini yang diberi gelar conqueror, penakluk. Satu Alexander the Great itu diberi gelar dengan conqueror, penakluk. Dan yang kedua adalah Muhammad Al-Fatih, diberi gelar dengan conqueror. Al-Fatih itu penakluk. Ya, maka itulah sebagai pemimpin yang dibuatkan oleh Rasul. Pada masa sahabat itu sudah banyak orang yang melakukan Konstantinopel tadi. Jadi kita mudah-mudahan kita mohon sama Allah supaya kita memiliki pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik itu apa? Yang takut sama Allah dan smartnya. Dalam bahasa Al-Quran, apa kata Al-Quran dalam ya? Itu orang yang dijadikan pemimpin itu ya, selain dia takut kepada Allah, dia paling berpengetahuan. Dan jisimnya itu, fisiknya itu sehat walafiat oke. Itu kriterianya. Takut sama Allah, smart, jisimnya oke. Jisim itu apa ya? Fisiknya, sehat dia. Bagaimana dia kalau tidak fit untuk melayani umat dan lain-lain? Itu Al-Quran terangkan kepada kita. Oke, by the way, nah, kalau ruh kata Rasul, ruh nanti kalian akan taklukkan bila istilah tanpa ada senjata, tidak dengan senjata. Kalau kita lihat kayaknya
Ini Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim, itu kan ayat yang dibaca Imam Bukhari. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Ketika Nabi Musa berkata kepada umatnya, pada kaumnya, sungguhnya Allah menyuruh kalian itu untuk menyembelih baqarah. Timbul di benak kita, kenapa baqarah? Ini sebenarnya rentetan peristiwa yang ada dalam surah Al-Baqarah tentang kematian ya seseorang yang tidak ada satupun yang mengaku membunuhnya. Enggak, kalau sekarang kan kalau polisi kan ada forensik, sidik jari dan lain-lain. Ini tapi anehnya nih, Allah menggunakan baqarah. Baqarah itu adalah sapi betina sebagai alat ya untuk membuktikan siapa pembunuhnya. Nama-nama surah yang terdapat di dalam Al-Quran. Kenapa surah Al-Baqarah? Kenapa tak ada surah Jamal, onta yang notabene Rasul sering naik onta? Kenapa tak ada surah Thu'ban, ular, tapi kok ada Al-Ankabut? Ya, di antara para nabi, kenapa yang ada cuma surah Yusuf, surah Muhammad, surah Ibrahim, surah Hud, ya? Enam ya, kenapa nggak ada surah Adam, surah Musa, tapi kok yang ada Bani Israel dan lain? Itu ada ilmunya asmaul siwar, ada nama-nama siwar atau surah terdapat dalam Al-Quran itu tidak bisa dekati. Dalam konteks ini, Al-Baqarah itu kenapa dijadikan title of surah, judul surah? Dia berbeda ketika kita lihat ada karya akademik seseorang. Saya secara pribadi, kita mungkin tahu itu ya. Ketika ada satu judul jurnal atau satu judul buku karangan manusia, sehebat apapun dia, sepanjang apapun title-nya, profesor, doktor dan lain, tapi ketika dimunculkannya satu judul, 60% kita, bahkan sebagian besar kita mungkin 80% kita sudah memprediksi kira-kira kontennya, isinya itu apa, tanpa kita membacanya full. Apalagi kita tengok daftar isinya. Daftar isinya aja, ketika judul daftar isinya, kita bisa memprediksi kira-kira isinya 80% itu apa. Uniknya, Allah ketika membuat judul atau title atau judul surah dalam Al-Quran, dia buat judul misalnya Al-Baqarah yang tadi dibaca oleh Imam tadi itu, bisakah kita langsung memprediksi bahwasanya story atau kisah yang terdapat di dalamnya itu relate-nya itu terkait dengan Al-Baqarah sebagai besar? Tidak, ya, tidak.